Novembernya kamu kira-kira kayak gimana teman-teman ya? Apa sih yang kamu harapin di November ini ya? Hampir saja penghujung tahun ya. Apakah sudah bikin perubahan-perubahan yang wow ya, signifikan? Setidaknya wow itu bukan wow dilihat orang lain gitu kan, tapi pencapaian-pencapaian diri. Even the small things gitu kan. Hal-hal yang terkecil yang selama ini mungkin kamu nggak syukuri ya. Hayo kita lihat ya teman-teman. Setidaknya bacaan ini bisa bikin kita jauh lebih semangat lagi dan selalu ngingetin kita buat lebih bersyukur ya untuk segala sesuatu hal yang kita dapat ya di dunia ini. Alright, terutama pemahaman ya. Oke, general reading teman-teman, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Terutama ini sekarang kita menuju ke teman-teman Aquarius ya. Teman-teman Aquarius dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian ya. Tidak menutup kemungkinan yang lain yang mau dengerin, silahkan teman-teman ya. Alright, monthly reading, jadi bacaan ini bisa kalian temui temanya setiap bulan ya. Kalau ketinggalan, kalian boleh lihat di playlist. Di playlist itu lengkap banget. Kalian lihat di readingan bulanan ada ya, monthly reading ataupun bacaan general ya, general reading untuk semua zodiak ya. Klasifikasikan sendiri-sendiri teman-teman. Baca bahasanya berat ya, klasifikasikan sendiri-sendiri. Right, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Yang masih belum pada subscribe channel-channel Oracle Card Indonesia ya, ada di description ya. Kalian tinggal klik aja di sana langsung. Oke? Right, Aquarius buat kalian semua, thank you so much ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kita lihat untuk overall. Secara overall itu seperti apa sih? Kita lihat. Ada love, freedom, and then ada wisdom. Kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama ya. Kita kedatangan Venus nih ya di bulan ini untuk teman-teman Aquarius. Jadi apa sih ya selain tentang cinta? Cinta ini bukan melulu harus cinta-cintaan dengan pasangan, dengan apa dan sebagainya, tapi diingetin banget gitu ya di bulan ini buat apa sih? Sayang sama diri ya, cinta sama diri, peduli sama diri, care sama diri. Ya kalau biasanya selama ini ya kamu pedulinya sama orang lain, menjaga perasaan orang lain tapi perasaan sendiri tidak terjaga, rasanya diingetin banget gitu ya. Baper-baperan, terbawa perasaan yang kurang tepat ya teman-teman ya. Kalau kamu mau punya perasaan itu bagus, punya empati itu juga bagus ya, tapi kalau misalkan terbawa perasaan itu sendiri, rasanya akan banyak sekali kekacauan yang mungkin terjadi di kehidupan kamu. So, jangan terlalu gampang baper ya, segala sesuatu hal harus diolah terlebih dahulu. Jaga mood kamu tetap baik teman-teman, walaupun ini kemungkinan pergaulan ngajakin ke hal-hal yang kurang baik ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita bawaannya mood asik ya, maka hal-hal asik pun juga bakalan hadir gitu dalam hidupnya kita. Tapi kalau moodnya kita udah berantakan ya, emosinya kita aja gak karuan gitu, wah dijamin guys ya, yang datang ke kita juga kejadian-kejadian gak karuan juga gitu ya. Belajar sayang, belajar merawat diri, cintai kamu apa adanya, seperti apa. Karena gimana caranya kita sayang sama orang lain, kita cinta sama orang lain, itu sama diri sendiri aja kita gak cinta ya, ngarep gitu. Jangan percaya teman-teman kalau ada orang yang selalu bilang ke kamu aku sayang sama kamu, tapi mereka gak pernah sayang sama dirinya mereka sendiri. Sama dirinya sendiri aja mereka gak sayang ya, gimana sama orang lain? That's really impossible. Lalu kalau kita lihat di sini ada freedom ya, kita kehadiran Uranus ya di bulan ini ya.
Punya prinsip itu bagus, tapi kalau ngeyel ini jadi nggak bagus teman-teman ya. Sometimes ya, sepinter-pinternya kamu, sepandai-pandainya kamu, sewah-wahnya kamu ya, akan lebih bijak ya kalau kita belajar mendengar. Karena kadangkala dengan belajar mendengar ya, kita bisa jauh lebih bijak buat ngelihat suatu hal ya, melihat hal-hal yang mungkin selama ini nggak terlihat ya. Karena belum tentu loh teman-teman ya, menurut kita yang kita eyelin itu bener gitu kan ya, ya menurut orang lain juga bener ya. Bener dan salah sekali lagi persepsi kan ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Ya, punya prinsip bagus, tapi kalau misalkan kamu terlalu terlena dengan prinsip kamu, itu juga nggak bagus ya. Itu sama dengan kamu mengikat diri kamu, memberikan penjara ke diri kamu sendiri dengan prinsip-prinsipnya kamu. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh punya prinsip loh ya, terus ikut sana ikut sini tanpa punya ketetapan hati seperti apa. Itu juga enggak teman-teman. Jangan terlalu lah ya ibaratnya. Kalau terlalu tuh nggak jadi apa-apa ya. Segala sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik. Ya, potensi ada konflik-konflik karena perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang ini ada ya, tetapi jangan jadikan perbedaan itu suatu hal yang kayak membuat jadi emosi, perselisihan kayak gitulah. Janganlah, nggak perlu juga ya seperti itu. Lebih bijak dalam melangkah ya, atau bertindak, karena ya setiap tindakan pasti ada konsekuensi. Tapi kalau kita lakukan tindakan tersebut dengan dasar kasih, dengan dasar cinta, dengan tulus ya, pasti juga bakal jadi oke gitu ya. Baliknya ke kita juga yang tulus gitu loh teman-teman ya. Hati-hati di jalan tulus. Ya, jangan cuma teori. Hidup itu nggak hanya sekedar teori. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang ya, atau komentar di Oracle Card Indonesia, wah kakaknya tuh gampang banget ngomongnya. Enggak ya, justru karena enggak gampang ya, kita harus selalu mengingatkan. Kamu ingetin aku ingetin kamu. Kita saling mengingatkan teman-teman. Nggak ada yang gampang. Kalau ada yang gampang, perubahan itu gampang dilakukan, maka nggak ada yang namanya perang guys ya. Nggak ada yang namanya orang berantem, nggak ada yang namanya perselisihan, nggak ada perceraian. Segala sesuatu hal baik-baik saja ya. Tapi karena ada perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan yang mungkin ya pada saat emosi sama-sama tidak bisa dijembatani, nah ini dia yang kadang-kadang itu jadi berabe ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, karmik itu pasti jalan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita baik adanya, pasti hasilnya juga baik ya. Apa yang kita katakan, kalau kita baik ya, niatnya baik, apa yang kita ucapkan pasti kan kembali ke kita juga baik. Oke, ini secara overall buat kamu teman-teman Aquarius ya. Sekarang kita akan menuju ke hal yang lebih detail ya, ke keuangan. Keuangan kamu seperti apa di bulan ini? Ada family. Ada friendship. Oke. Ini sepertinya teman-teman ya, di bulan ini banyak pengeluaran atau kamu concern ke keluarga ya. Dalam artian kalau pengeluaran banyak berarti larinya ke keluarga ya, seperti itu. Tapi ingat untuk tidak kayak mengeluarkan sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak prioritas gitu loh teman-teman ya. Hal-hal yang diperlukan terlebih dahulu. Jadi susahnya kayak begitu sih kalau misalkan kita urusannya sama keluarga ya, apalagi menyangkut tentang duit ya, apalagi kalau misalkan kamu orangnya sungkanan, udah abis lah pasti ya teman-teman kayak gitu ya. Belajar fokus dulu deh, apa yang perlu diprioritaskan ya itu dia aja dulu diprioritaskan. Mau orang atau keluarga kamu atau siapapun yang dekat sama kamu bilang terlalu pelit lah, terlalu apalah, perhitungan banget lah dan sebagainya, udah ya gak apa-apa. Karena apa yang tahu kemampuannya kamu itu kayak gimana dan seperti apa dan berapa itu adalah kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi buat keuangan jangan menghamburkan hal-hal untuk hal-hal yang gak diperlukan, yang penting-penting aja ya, seperti itu, right? Sekarang kita lihat untuk kesehatan kamu. Kesehatan dulu ya. Oke. Cuman diri kita aja yang bisa melindungi diri kita sendiri, and that's right teman-teman ya. Karena
Yang tahu badannya kita juga kita sendiri ya. Yang tahu porsinya kita kuat apa enggak melakukan sesuatu juga kita sendiri ya. Orang lain hanya bisa menyarankan, orang lain hanya sekedar bisa memberikan petunjuk, memberikan bantuan seperti itu. Tetapi yang tahu badannya kita, dalamnya kita seperti apa ya diri kita sendiri. Jadi ya kalau kamu mau jaga kesehatannya kamu, gak usah ikut kanan, gak usah ikut kiri. Ya dengerin banyak hal boleh gitu, serap yang penting yang memang sesuai dengan punya kamu ya gak apa-apa teman-teman. Tapi kalau untuk ikut sana, ikut sini, ikut ngapain, ikut begini, ikut begitu ya, dan mencoba-coba malah ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya sesuaikan dengan porsinya kamu aja, dan gak perlu ya namanya bersaing, karena kesehatan gak untuk dipersaingkan ya, seperti itu. Oke. Lalu juga secara pikiran juga kamu rentan nih teman-teman di bulan ini. Jadi sharing is caring mungkin bisa membantu kamu ya, seperti itu. Semoga lebih entengan dikit lah. Ya, buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Sabar ya kalau misalkan masih belum dibalas, tapi sebisa mungkin akan secepatnya dibalas ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya setelah keuangan, kesehatan, lalu kita menuju ke love reading yuk. Love readingnya kamu. Love reading buat yang jomblo dulu ya. Ini kamu sibuk banget nih teman-teman ya, sibuk banget. Entah kenapa ini banyak banget orang-orang sekitar kamu yang di lingkungan ya. Baik yang kayak ngejegal gitu, yang iri juga banyak, yang manipulasi juga banyak, yang lagi pergaulannya lagi nggak baik lah ya. Seperti itu, lagi banyak sekali hal-hal yang perlu dibereskan. Cobaan lagi banyak, halangan juga lagi ada ya. Tapi kalau kamu bisa manage emosi kamu dengan baik ya, oke sih ya, bakalan bisa iniin juga ya, bakalan bisa dilalui juga dengan baik ya, karena kamu pernah berada di masa-masa ini dan juga bisa gitu loh teman-teman ya. Jadi ya kalau kendalikan emosi, lalu juga minimalisir tekanan-tekanan yang mungkin hadir ya, dengan melakukan hal-hal yang positif ya, pasti akan bisa dilalui dengan baik sih teman-teman ya, seperti itu. Oke, sabar. Sabar tuh ngomongnya gampang ya, ngelakuinnya susah. Nggak susah lah kalau banyak orang sabar di dunia ini, nggak ada yang namanya berantem ya kan. Alright, kita lihat buat kalian yang have relation ya dengan seseorang ya, entah itu istri, suami, pacar, gebetan, atau siapapun lah ya teman-teman. Ada strength ya. Strength ini adalah tentang kesabaran. Sabar ya. Berhenti menyalahkan dan merasa disalahkan, karena itu nggak bawa kebaikan ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau kita selalu menyalahkan pasangan, selalu disalahkan pasangan, ya ini hubungan nggak sehat nih teman-teman ya. Hubungan nggak sehat ini ya perlu diapain ya, perlu disehatin. Belajar lepaskan yuk ya. Kalau relationship itu nggak bawa kebaikan buat hidup kamu ya, belajar dilepaskan. Dalam artian mungkin bukan dilepaskan orangnya ya, dilepaskan prinsip-prinsip yang mengganggu ya di hubungannya kalian itu seperti apa. Contoh ya, udah tahu itu nggak bawa kebaikan ya, diterus-terusin gitu ya, itu nggak usah teman-teman ya. Karena percuma ya, seperti itu. Move on ya. Move on itu dalam artian ya, buat kalian yang sedang bertahan terus-terusan ya, berhentilah bertahan teman-teman ya, dijalani ya, sesuai dengan ya apa yang memang membuatmu nyaman. Tapi bukan berarti ya, kalau kita bicara masalah-masalah berkaitan dengan relationship ya, relationship itu kan takes to tango ya teman-teman, butuh dua orang untuk melaluinya. Gak bisa menurut kamu aja atau gak bisa menurut dia aja. Nah kalau menurut dia aja pasti bubar, menurut kamu aja juga pasti bubar, ataupun hanya yang namanya menumpuk ledakan-ledakan kayak bom ya, yang suatu saat akan meledak sendiri ketika emang udah lelah ya, seperti itu. Jadi ya gak bisa yang namanya kita maksain pasangan dan bertahan ya, mengharapkan dia berubah, itu impossible. Oke, jebakan-jebakan masa lalu juga masih menyertai ya buat kamu ya. Yuk belajar dilepaskan teman-teman. Well, kita lihat untuk kamu yang have complicated relation ya. Jadi jaga hubungan tapi punya hubungan tapi kompleks ya, kompleks banget ini.
Rilis adalah belajar untuk mengambil satu keputusan, ya melepaskan, mungkin menyakitkan ya, dan ya pastilah sakit ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu jenuh dan bosan dengan keadaan yang seperti ini ya kenapa enggak sih gitu loh ya. Jadi mungkin apa ya, kalau kita bilang kita selalu mau yang terbaik ya buat orang yang kita sayang, kita selalu mau berbuat yang terbaik ya buat orang yang kita sayangi, pasangan, orang tua dan lain-lain sebagainya, ya pasti seperti itu. Tapi masalahnya versi baiknya kita itu belum tentu cocok dengan mereka itu loh teman-teman. Karena ya sekali lagi, baik apa nggak baik itu kan persepsi masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut kamu sudah berusaha yang semaksimal mungkin gitu, dan kamu lagi jenuh dan bosan dengan keadaan yang seperti ini terus-terusan dan tanpa ada yang namanya kejelasan gitu ya, rasanya harus dilakukan kejelasan sih teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan alasannya ingin melakukan yang terbaik tapi kamu tidak dilibatkan, atau sebaliknya pun juga seperti itu. Ini hubungan yang benar-benar akan benar-benar nggak sehat ya, bikin lelah, bikin capek, bikin terluka ya, seperti itu. Right, nggak dapet kan esensi dari bersama itu seperti apa kalau misalkan menurut pikirannya dia dan menurut pikirannya kamu tuh sendiri-sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi, peristiwa-peristiwa luar biasa ya, keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan yang mungkin hadir ya dalam hidup kamu di bulan ini. Ada spiritual di sini, lalu juga ada transformation. Perubahan-perubahan mungkin terjadi nih teman-teman ya, perubahan-perubahan mungkin terjadi yang ya pada akhirnya keinginannya kamu untuk mendapatkan sesuatu hal sesuai gitu kan ya dengan apa maunya kamu, pada akhirnya bisa gitu loh teman-teman ya. Akhirnya yang tadinya nggak didukung akhirnya bisa jadi dapat dukungan kayak gitu. Terus abis gitu juga tadinya nggak diterima ya akhirnya bisa diterima gitu. Keinginan kamu ya selama ini terkabul lah teman-teman ya, disetujui lah. Dan ini juga perubahan-perubahan yang kamu harap ya teman-teman, walaupun mungkin ini prosesnya juga nggak gampang ya, tapi ini kayak perubahannya kayak suddenly, kayak tiba-tiba gitu, dan ini patut sih disyukuri ya, seperti itu. Oke, ini hal-hal baiknya, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya, dan juga keinginan-keinginan yang kamu juga terwujud, bisa diterima ya oleh orang-orang sekitarnya kamu, keluarga dan lain-lain ya. Ada bantuan juga dari orang-orang yang nggak disangka-sangka. Nah, siapa dia? Oh, siapa dia? Kita lihat yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Kalau ini ada hal-hal baik ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal yang perlu kita mawas apa. Hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Sesuatu hal yang tampaknya nyata padahal nggak nyata, sesuatu hal yang tampaknya baik padahal nggak baik ya, seperti itu. Lalu juga kalau kita bilang ya, setiap orang pasti punya traumanya masing-masing gak sih? Iyalah gitu. Setiap orang pasti punya kesakitannya masing-masing gak ya? Iyalah gitu kan. Setiap orang, cerita kamu, cerita aku, ceritanya mereka ya, pasti mereka punya yang namanya kesakitannya mereka sendiri-sendiri. Kamu pun juga, aku pun juga. Tetapi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain adalah ketika ada rasa sakit tersebut, ketika ada trauma tersebut, apa sih responnya kamu ya? Responnya kamu apakah jongkok, nggak berdiri gitu kan ya, atau kamu akhirnya tumbang dan nggak mau berdiri, atau kamu ya nggak kamu selalu menunggu untuk seseorang mengulurkan kamu kayu atau tongkat untuk membantu kamu, atau ya kamu nggak nunggu siapa-siapa tapi kamu berusaha berpikir bagaimana caranya untuk bisa bangkit sendiri. Nah ya seperti itu yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain, respon kita terhadap sesuatu hal yang kita hadapi ya. Berjuang teman-teman ya, berjuang, karena nggak ada yang bisa kita andelin selain diri kita sendiri. Jatuhnya ke diri kita sendiri guys ya, seperti itu. Oke, ini hal-hal yang perlu kamu mawas. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran sendiri. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, untuk apa sih ya saran-saran buat kamu tuh ngadepin bulan ini supaya bisa smooth gitu loh. Apa lebih apa adanya, belajar apa adanya, lalu juga
apa yang memang bisa diungkapkan ya ungkapkan, dalam artian secara ekspresi ya. Sungkan gak akan membawa kamu kemana-mana, yang ada membawa kamu ke penderitaan yang tiada akhir teman-teman ya. Belajar yuk, nikmatin hidup ya, belajar buat lebih apa adanya ya. Karena kalau semua kamu simpen sendiri, semua mau berusaha kamu selesai sendiri ya, yang ada secara emosi dan perasaan pasti terkuras ya, pasti capek teman-teman ya. Apalagi kalau semuanya harus kamu, wah ya, guys, lelahnya tak terbatas ya kan. Nah, lalu juga kalau kita lihat di sini ada transformation, apa yang patut dilakukan? Kendalikan diri, kendalikan mood kamu ya, kontrol diri yang baik teman-teman ya, banyak berbuat baik ya. Karena ya kalau kita masih percaya yang namanya hukum karma ya, sekarang ini hukum karmanya nggak nunggu lama ya, udah langsung instan guys ya. Ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, lakukan perubahan dalam hidup. Nggak perlu yang namanya kita menunda sesuatu hal yang sebenarnya kita bisa lakukan ya. Lalu juga untuk emosi di bulan ini ya, patut banget buat dikendalikan. Jangan cuma berpikir mengenai aku cuan berapa ya, aku untung berapa, apa sih yang bisa aku dapetin ya. Hal-hal seperti itu hanya akan membuat kita larut dalam sebuah hitungan yang tak akan pernah berujung. Sabar ya, lalu juga punya empati, punya perasaan gitu ya. Survive kamu di bulan ini akan menentukan bulan ini dilalui seperti apa. Tapi semoga semua atau segala sesuatunya baik ya teman-teman ya. Pencapaian kamu juga jauh lebih tinggi di bulan ini, amin. Kita jumpa lagi yuk di bulan depan ya, dan semoga bulan ini kalian lalui dengan baik sama seperti dengan bulan-bulan yang sebelumnya, amin ya teman-teman. Ya, semoga semua baik adanya. Oke. Semangat selalu. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.